I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padilla Putri dengan NIM 72122200003. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah akuntansi agrikultur yang berupa tugas rutin, tugas rekayasa ide, tugas proyek dan tugas mini riset dengan dosen pengampu dengan Bapak Dr. Andus Jumiadi AWK MSI CFR CFTex. Nah, di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang definisi akuntansi agrikultur. Nah, akuntansi agrikultur adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis pertanian atau pertanian, seperti produksi tanaman, peternakan, perikanan, dan kegiatan pertanian lainnya. Tujuannya adalah untuk mengelola dan memantau aspek keuangan dari kegiatan bisnis pertanian agar dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan bisnis tersebut. Di dalam akuntansi agrikultur terdapat aspek-aspek penting dari akuntansi agrikultur tersebut. Yang pertama ada aspek penyusunan anggaran, yang dimana anggaran itu adalah rencana keuangan untuk kegiatan bisnis pertanian yang akan datang dalam akuntansi agrikultur. Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan memperkirakan biaya dan pendapatan yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan bisnis pertanian selama 1 tahun ke depan. Kemudian yang kedua itu ada pemantauan biaya, yang dimana pemantauan biaya ini adalah langkah yang paling penting dalam akuntansi agrikultur, karena biaya yang harus dipantau meliputi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya overhead pabrik, yang dimana dengan memantaunya biaya secara cermat, pemilik bisnis pertanian dapat memperkirakan laba bersih kegiatan bisnis pertanian tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada pengukuran produktivitas, yang dimana pengukuran produktivitas ini adalah proses untuk menentukan berapa banyak produk atau hasil yang dihasilkan oleh bisnis pertanian dalam suatu periode waktu tertentu. Yang dimana pengukuran produktivitas ini memungkinkan pemilik bisnis pertanian untuk memperkirakan penghasilan bersih dari kegiatan bisnis pertanian. Kemudian yang ketiga itu yang keempat itu ada pemantauan persediaan. Nah, di sini pemantauan persediaan ini dalam aktivitas lancar dari bisnis pertanian. Nah, oleh karena itu pemantauan persediaan merupakan hal yang penting dalam agrikultur. Pemantauan persediaan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai persediaan pada akhir periode, seperti pada akhir periode tahun atau pada akhir musim panen. Nah, kemudian ada pemantauan aset tetap. Nah, aset tetap ini seperti tanah, bangunan, dan mesin yang merupakan aktiva penting dalam bisnis pertanian. Pemilik bisnis pertanian ini harus memantau aset tetap ini secara teratur untuk memastikan bahwa mereka itu tetap berada dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian ada pemantauan hutang. Nah, hutang ini adalah kewajiban bisnis pertanian yang harus dipantau secara cermat. Jadi pemilik bisnis ini harus memastikan bahwa utang tidak melebihi kemampuan untuk membayar dan tidak mengganggu aliran kas bisnis pertanian. Kemudian yang terakhir itu adalah pelaporan keuangan, yang dimana pelaporan keuangan ini adalah proses untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap. Jadi, laporan keuangan ini dapat digunakan oleh pemilik bisnis pertanian untuk memantau kinerja keuangan bisnis pertanian, memperoleh pendanaan dari pihak luar, atau memenuhi persyaratan pajak. Jadi, dalam ini dapat disimpulkan bahwa
agrikultur ini memiliki peran yang penting dalam mengelola bisnis pertanian dengan memantau secara cermat aspek keuangan bisnis pertanian. Pemilik bisnis ini dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan bisnis pertanian tersebut. Kemudian terdapat 5 jenis akuntansi agrikultur. Yang pertama itu ada akuntansi penjualan pertanian. Nah, jenis akuntansi ini mencatat semua transaksi penjualan produk pertanian yang dihasilkan. Akuntansi penjualan pertanian ini digunakan untuk mengukur kinerja penjualan bisnis pertanian, termasuk menentukan margin keuntungan dan memperkirakan penghasilan di masa depan. Kemudian yang kedua itu ada akuntansi biaya pertanian, yang dimana jenis akuntansi ini mencatat semua biaya yang terkait dengan aktiva pertanian, termasuk biaya untuk bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, mesin, dan lain sebagainya. Jadi akuntansi biaya pertanian ini membantu petani untuk menghitung biaya produksi dan menentukan margin keuntungan dari produk pertanian yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga itu ada akuntansi pajak pertanian, yang dimana jenis akuntansi ini mencatat semua transaksi dan biaya yang terkait dengan pajak dan perpajakan di sektor pertanian. Akuntansi pajak pertanian ini digunakan untuk membantu petani memahami kewajiban pajak mereka dan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang keempat itu ada akuntansi manajemen pertanian, yang dimana jenis akuntansi ini digunakan untuk mengelola bisnis pertanian secara keseluruhan, termasuk manajemen manajemen keuangan, analisis keuangan, dan perencanaan bisnis. Akuntansi manajemen pertanian membantu petani dalam membuat keputusan yang baik terkait dengan pengelolaan bisnis mereka. Kemudian yang terakhir itu ada akuntansi laporan keuangan pertanian, yang dimana jenis akuntansi ini mencatat semua aktivitas keuangan yang terkait dengan bisnis pertanian dalam laporan keuangan yang lengkap. Jadi akuntansi laporan keuangan ini digunakan untuk memantau kesehatan keuangan bisnis pertanian, membuat laporan keuangan yang dibutuhkan oleh investor, dan memastikan kepatuhan dengan peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Kemudian yang ke materi selanjutnya adalah pengertian akuntansi perkebunan, yang dimana akuntansi perkebunan adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi bisnis yang terkait dengan usaha perkebunan. Akuntansi perkebunan mencakup pencatatan semua transaksi bisnis seperti pembelian bibit, pengeluaran untuk pemeliharaan panen, pengelolaan, dan penjualan hasil panen. Kemudian ada beberapa langkah-langkah akuntansi perkebunan, yang dimana pertama itu adalah pencatatan transaksi, yang dimana langkah pertama dalam akuntansi perkebunan adalah mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam buku besar. Setiap transaksi ini harus dicatat dengan cermat dan akurat, termasuk tanggal transaksi, jumlah uang yang terlibat, dan detail transaksi lainnya seperti faktur, tanda terima, dan dokumen terkaitnya lainnya. Kemudian ada langkah pengelolaan dana. Nah, di pengelolaan dana ini merupakan bagian yang paling penting dalam akuntansi perkebunan. Penting bagi pertanian untuk memperhitungkan uang yang mereka habiskan untuk peliharaan dan panen, serta uang yang mereka terima dari penjualan hasil panen. Kemudian pengelolaan dana yang baik akan membantu petani memperkirakan laba dan rugi, menghindarkan utang, serta mengoptimalkan pengeluaran untuk usaha perkebunan mereka. Terus langkah selanjutnya yaitu persediaan, yang dimana persediaan ini adalah hal yang penting dalam akuntansi perkebunan juga, karena setiap bibit, pupuk, dan bahan kimia harus dicatat dengan akurat di dalam catatan persediaan. Persediaan juga harus dikontrol dengan baik untuk memastikan tidak adanya kerugian atau kehilangan. Kemudian ada pembiayaan. Nah, di pembiayaan ini sebagian besar usaha perkebunan
memerlukan pembiayaan, yang dimana dalam akuntansi perkebunan, pertanian harus mencatat semua pemberian pinjaman dan kewajiban hutang mereka. Ini membantu perusahaan dapat memperkirakan laba dan rugi serta memantau arus kas. Kemudian yang terakhir itu langkahnya itu adalah pelaporan, yang dimana pelaporan ini adalah bagian dari akuntansi perkebunan, yang dimana setiap bulan petani harus menyiapkan laporan keuangan yang berisi informasi seperti pendapatan, pengeluaran, laba dan rugi, serta laporan posisi keuangan. Laporan keuangan ini dapat membantu petani untuk memahami kondisi keuangan mereka dan menentukan strategi bisnis di masa depan. Jadi, di dalam akuntansi perkebunan ini penting untuk memiliki sistem yang akurat dan dapat dipercaya untuk memastikan kesinambungan bisnis. Petani ini harus memiliki sistem yang baik untuk mencatat dan memantau transaksi mereka secara rutin, serta memiliki pelaporan keuangan yang teratur dan konsisten. Dengan memiliki akuntansi perkebunan yang baik, petani dapat membuat keputusan bisnis yang tepat serta memastikan keberhasilan jangka panjang dari usaha mereka. Kemudian ada mekanisme dan teknik akuntansi perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit ini merupakan salah satu sektor pertanian yang cukup penting di Indonesia. Mekanisme dan teknik akuntansi yang digunakan dalam perkebunan kelapa sawit ini meliputi proses pencatatan transaksi, pengklasifikasian akun, penyusunan laporan keuangan, dan pengendalian internal, yang dimana pencatatan transaksi ini dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer. Jadi sistem ini mencakup modul pembelian bibit, pemupukan, pengelolaan, panen, dan pengiriman hasil produksi, yang dimana setiap transaksi dicatat dan diupdate secara real time ke dalam sistem, sehingga manajemen dapat memantau perkembangan produksi dan keuangan perusahaan dengan lebih mudah dan akurat. Kemudian pengklasifikasian akun, yang dimana pengklasifikasian akun ini dalam perkebunan kelapa sawit meliputi pengelompokan transaksi ke dalam beberapa jenis akun, yaitu seperti akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, biaya, dan beban. Contoh akun yang digunakan dalam perkebunan kelapa sawit ini yaitu bibit sawit, lahan sawit, pupuk, gaji karyawan, dan biaya transportasi. Kemudian penyusunan laporan keuangan, yang dimana penyusunan laporan keuangan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi yang biasanya 1 tahun. Laporan keuangan yang disusun seperti meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Jadi neraca ini menunjukkan laporan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode akuntansi, dan laporan arus kas ini menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan selama periode akuntansi. Kemudian ada pengendalian internal, yang dimana pengendalian internal ini adalah proses untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dan operasional perusahaan dilakukan dengan benar dan terdokumentasi dengan baik. Beberapa teknik pengendalian internal ini yang digunakan dalam perkebunan kelapa sawit, yang pertama itu ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara karyawan. Yang kedua itu adalah pelaksanaan audit internal secara berkala. Kemudian yang ketiga itu ada pemantauan dan pengendalian terhadap pengeluaran perusahaan. Dan yang terakhir itu atau yang keempat adalah penyimpanan dan pengamanan dokumen-dokumen penting perusahaan. Kemudian ada pun tujuan akuntansi perkebunan kelapa sawit, yang dimana tujuan akuntansi perkebunan kelapa sawit ini adalah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan tentang aktivitas perkebunan kelapa sawit. Informasi keuangan yang dihasilkan dari akuntansi perkebunan kelapa sawit digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, pemilik perusahaan, dan pihak perkebunan terkait lainnya.
Kemudian ada juga beberapa tujuan spesifik dari akuntansi perkebunan ini. Yang pertama itu ada memonitoring kinerja bisnis. Yang kedua itu menyediakan informasi akurat untuk pembelian keputusan. Kemudian yang ketiga itu mematuhi peraturan dan standar akuntansi. Yang keempat itu memungkinkan pemantauan pengeluaran dan penerimaan. Dan yang terakhir atau yang kelima itu membantu dalam pengendalian persediaan. Kemudian yang materi selanjutnya ada manfaat akuntansi perkebunan kelapa sawit, yang dimana manfaat yang pertama adalah pengukuran dan pemantauan kinerja. Nah, jadi akuntansi perkebunan kelapa sawit membantu manajemen dalam memantau kinerja perusahaan. Dalam akuntansi perkebunan kelapa sawit ini dilakukan pengukuran terhadap keuntungan dan kerugian, arus kas, aset, dan kewajiban perusahaan. Dengan demikian, manajemen dapat memantau kinerja perusahaan dan mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan. Manfaat yang kedua itu adalah pengembalian keputusan yang tepat, yang dimana manfaat akuntansi perkebunan kelapa sawit juga terlihat pada pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan dan analisa keuangan yang dilakukan dalam akuntansi perkebunan kelapa sawit membantu manajemen dan membuat keputusan yang berkaitan dengan pengeluaran investasi dan ekspansi bisnis. Nah, jadi dengan adanya data yang akurat dan terpercaya, manajemen dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua itu adalah pengendalian keuangan, yang dimana maksud saya yang ketiga itu ada pengendalian keuangan, yang dimana akuntansi perkebunan kelapa sawit ini juga membantu dalam pengendalian keuangan perusahaan. Jadi melalui akuntansi, manajemen dapat memantau pengeluaran dan penerimaan perusahaan dan memastikan bahwa keuangan perusahaan berada dalam kondisi yang sehat. Jadi hal ini membantu manajemen dalam pengendalian risiko keuangan dan membuat keputusan yang baik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu memenuhi persyaratan hukum dan perpajakan. Jadi manfaat akuntansi perkebunan kelapa sawit lainnya ini adalah memenuhi persyaratan hukum dan perpajakan, yang dimana laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi perkebunan kelapa sawit ini digunakan untuk memenuhi persyaratan perpajakan dan hukum yang berlaku. Selain itu juga laporan keuangan ini disajikan dalam akuntansi perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan sebagai alat untuk negosiasi dengan bank, investor, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Kemudian ada masalah-masalah yang dihadapi akuntansi dalam perkebunan kelapa sawit, yang dimana yang pertama itu adalah pengakuan pendapatan. Ya, di sini masalah pengakuan pendapatan ini biasanya diakui pada saat terjadinya penjualan. Namun dalam praktiknya itu seringkali terdapat perbedaan antara waktu pemanenan dengan waktu penjualan kelapa sawit. Jadi hal ini dapat mempengaruhi pengakuan pendapatan dan keuntungan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perkebunan kelapa sawit ini perlu memperhatikan kriteria pengakuan pendapatan yang diatur dalam PSAK 23 paragraf 9 sampai 16. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian aset biologis, yang dimana perusahaan perkebunan kelapa sawit ini memiliki aset biologis yang memerlukan penilaian secara periodik. Namun penilaian aset biologis ini dapat menjadi masalah karena fluktuasi harga kelapa sawit ini dan faktor lingkungan seperti cuaca dan serangga hama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit. Jadi untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan kriteria penilaian aset biologis yang diatur dalam PSAK 69 paragraf 20 sampai 22. Kemudian yang ketiga itu ada keterbatasan informasi, yang dimana perusahaan perkebunan kelapa sawit ini memiliki keterbatasan informasi mengenai kondisi kebun, ketersediaan bibit, dan persediaan pupuk dan pestisida. Hal ini dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen mengenai investasi dan pengelolaan kebun. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu memperhatikan kriteria pengungkapan informasi yang diatur dalam PSAK 2 paragraf 34 sampai 35. Kemudian yang terakhir adalah perpajakan. Jadi perusahaan perkebunan kelapa sawit ini juga perlu memperhatikan masalah perpajakan seperti pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai. Penanganan perpajakan yang tidak tepat dapat mengakibatkan sanksi dan denda dari pihak yang berwenang. Jadi untuk mengatasi masalah perusahaan perkebunan kelapa sawit ini perlu memperhatikan kriteria pengakuan dan pengukuran pajak yang diatur dalam PSAK 46 paragraf 5 sampai paragraf 10. Materi selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Jadi pada awalnya akuntansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini masih sederhana dan dilakukan secara manual oleh petani atau pemilik kebun sendiri. Namun seiring dengan perkembangan industri kelapa sawit yang semakin pesat, praktik akuntansi pun mengalami perkembangan. Jadi hal ini disebabkan oleh adanya tuntunan untuk mengevaluasi kinerja kebun, mengontrol biaya produksi, dan memastikan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Jadi pemerintah Indonesia ini telah mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi perkebunan kelapa sawit seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 garing Permentan garing OT 140 garing 10 garing 2013 tentang petunjuk teknis pengelolaan pembukuan usaha perkebunan kelapa sawit. Jadi selain itu institusi seperti Indonesia Palm Oil Association atau IPOA dan Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO juga memiliki panduan dan standar akuntansi yang dilakukan dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi akuntansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia semakin terbantu dengan adanya aplikasi dan software yang memudahkan pengelolaan data dan informasi. Jadi beberapa perusahaan bahkan telah mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam proses akuntansi dan pengelolaan keuangan. Jadi kemudian materi selanjutnya ada perlakuan akuntansi aset biologis apakah sesuai dengan PSAK nomor 69. Jadi PSAK nomor 69 ini juga mengatur bahwa biaya perolehan aset biologis juga harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya biaya perawatan dan pemeliharaan aset biologis harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali jika biaya tersebut memenuhi kriteria aktivasi dan memperoleh nilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diandalkan. Selain itu, PSAK nomor 69 ini juga menentukan bahwa aset biologis yang diproses lebih lanjut harus diukur dengan menggunakan biaya historis atau biaya produksi tergantung pada metode yang lebih tepat. Produk yang dihasilkan dari pengelolaan lebih lanjut aset biologis harus diukur dengan menggunakan biaya historis atau biaya produksi. Kemudian adapun profil perusahaan PT Sampurna Agro ini yang saya bahas ini yaitu PT Sampurna Agro ini adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia yang terutama bergerak di dalam produksi minyak sawit dan produk turunannya. Jadi perusahaan ini didirikan pada tahun 1984 dan berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Jadi kegiatan usaha utama perusahaan ini dibagi menjadi 3 segmen, yaitu perkebunan yang melibatkan budidaya pohon kelapa sawit dan karet, pengolahan minyak sawit yang meliputi produksi minyak sawit mentah, minyak inti sawit, dan pengeluaran inti sawit dan aloe kimia yang
menghasilkan asam lemak, gliserin, dan sabun bihun, minyak sawit dan turunannya. Kemudian Sampurna Agro Tbk ini memiliki dan mengoperasikan beberapa perkebunan dan pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan. Produk perusahaan terutama dijual di dalam negeri dan ke negara lain termasuk Cina, India, Pakistan, dan Uni Eropa. Pada Desember 2021, Sampurna Agro ini memiliki kapasitas sekitar 4,7 triliun dan mempekerjakan sekitar 15.000 orang. Saham perusahaan ini tercatat di Bursa Efek dengan kode saham SGRO. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pendirian perusahaan lanjutan, yang dimana perusahaan beroperasi secara komersial sejak bulan November 1998 dengan kantor pusatnya berlokasi di Jalan Basuki Rahmat nomor 788 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sampurna Agro Tbk ini Sampurna Agri Result Play Ltd ini dan Granomics Limited masing-masing memiliki entitas induk perusahaan dan entitas induk terakhir perusahaan. Kemudian materi selanjutnya ini tentang penawaran umum saham perusahaan. Jadi pada tanggal 7 Juni 2007, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK, sekarang merupakan bagian dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana atas sahamnya IPO sebesar 461.350.000 saham dengan nilai nominal per sahamnya itu 200 angka penuh. Jadi pada tanggal 18 Juni 2007, saham perusahaan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian materi selanjutnya itu tentang penawaran umum berkelanjutan obligasi dan suku ijara, yang dimana pada tanggal 25 Februari tahun 2020 perusahaan itu memperoleh pernyataan efektif dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan suku ijara dengan total penawaran umumnya itu masing-masing sebesar 1 juta. Perusahaan telah tercatat obligasi tahap 1 sebesar 300.000 dan suku ijara tahap 1 sebesar 300.000. Pada tanggal 4 Maret tahun 2020, obligasi tahap 2 sebesar Rp174.615 dan suku ijara tahap 2 sebesar Rp394.885 dan suku ijara ke tahap ketiga itu Rp305.115 pada tanggal 4 Maret 2022 di Bursa Efek. Kemudian materi selanjutnya tentang penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Jadi, manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh direksi perusahaan pada tanggal 27 Oktober tahun 2020. Kemudian materi selanjutnya itu masuk ke pengakuan atau accounting PT Sampurna Agro Tbk, yang dimana untuk pengakuan ini sebuah perusahaan kelapa sawit PT Sampurna Agro Tbk membeli sebuah lahan sebesar 100 hektar pada tanggal 1 Januari dengan 10 miliar. Jadi harga lahan tersebut itu digunakan untuk penanaman kebun kelapa sawit. Jadi selain itu pada tanggal 1 Februari 2022 perusahaan juga membeli mesin harga 2 miliar untuk digunakan selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 100 juta. Kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 2022 PT Sampurna Agro Tbk ini memulai proses penanaman bibit kelapa sawit di lahan yang dibeli pada awal tahun sebesar 3 miliar. Bibit tersebut diharapkan akan menghasilkan kelapa sawit sekitar 2.000 ton dalam waktu 5 tahun ke depan.
Jadi selain itu PT Sampurna Agro Tbk juga mengeluarkan biaya operasional sebesar 500 juta untuk memastikan keberhasilan pertumbuhan tanaman selama tahun pertama. Pada tanggal 31 Desember, PT Sampurna Agro Tbk telah berhasil memanen kelapa sawit sebanyak 20 ton. PT Sampurna Tbk ini juga berhasil menjual produk turunan kelapa sawit sebesar 1 miliar. Jadi kemudian adapun jurnal dari pengakuan yang sudah saya bacakan tadi dari PT Sampurna Agro Tbk, yang dimana untuk jurnal pembelian lahan pada tanggal 1 Januari 2022 yaitu lahan kelapa sawit pada kas sebesar 10 miliar. Kemudian untuk pembelian mesin pada tanggal 1 Februari 2022 jurnalnya yaitu mesin pada kas sebesar 2 miliar. Kemudian untuk pembelian bibit pada tanggal 1 Maret 2022 jurnalnya yaitu biaya tanam bibit kelapa sawit pada kas sebesar 3 miliar. Kemudian untuk jurnal biaya operasional selama tahun pertama pada tanggal 1 Maret 2022 itu ialah biaya operasional kelapa sawit pada kas sebesar 500 juta. Kemudian jurnal untuk penjualan kelapa sawit pada tanggal 31 Desember 2022 ialah kas pada pendapatan penjualan kelapa sawit sebesar 100 juta. Kemudian jurnal untuk produk penjualan turunan kelapa sawit pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu kas pada pendapatan penjualan produk turunan kelapa sawit sebesar 1 miliar. Kemudian untuk jurnal penyusutan mesin pada akhir tahun 2022 yaitu biaya penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 360 juta yang didapat dari 2 miliar dikurangi 100 juta dibagi 5 tahun dikali 10 dibagi 12 bulan sebesar 360 juta. Oke, kemudian materi selanjutnya tentang pengukuran, yang dimana pengukuran itu PT Sampurna Agro Tbk adalah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia. Yang perusahaan ini memiliki kebun sawit sebesar 10.000 hektar dan memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit ini yang diproduksi minyak sawit mentah dan kernet sawit. Jadi contoh dari pengukuran PT Sampurna Agro Tbk ini ada 5. Yang pertama yaitu pengukuran aset kebun kelapa sawit, di mana aset kebun kelapa sawit diukur berdasarkan biaya perolehan yang meliputi biaya pembelian tanah, pembangunan kebun, biaya penanaman dan biaya pemeliharaan aset kebun kelapa sawit juga didebret selama periode yang relevan. Kemudian yang kedua itu ada pengukuran biaya produksi, yang dimana biaya produksi kelapa sawit termasuk biaya operasional, biaya administrasi dan umum, serta biaya bunga diakui dalam periode penghasilan. Biaya produksi ini juga harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian contoh yang ketiga itu ada pengukuran pendapatan, yang dimana pengukuran pendapatan ini adalah pendapatan dari penjualan minyak sawit mentah dan kernet diukur berdasarkan jumlah hasil produksi yang terjual dikalikan dengan harga jual yang berlaku di pasar. Jadi pendapatan ini juga harus diakui pada periode penghasilan dan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada pengukuran kewajiban, yang dimana kewajiban perusahaan kelapa sawit seperti hutang bank, hutang pajak, dan hutang usaha lainnya diukur berdasarkan nilai normal yang tercantum dalam kontrak atau surat berharga. Jadi kewajiban ini juga harus dicatat pada periode penghasilan dan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian contoh yang terakhir itu adalah pengukuran laba rugi, yang dimana laba rugi perusahaan kelapa sawit itu dihitung dengan mengurangi pendapatan dari biaya produksi dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Jadi laba rugi ini juga harus diakui pada periode penghasilan dan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Materi selanjutnya yaitu adalah pencatatan, yang dimana di PT Sampurnakur Tbk ini perusahaan kelapa sawit yang memulai usahanya pada tahun 1984. Jadi perusahaan ini memiliki modal awal sebesar 10 miliar yang disetorkan oleh para pemiliknya. Jadi selama tahun 1984 ini PT Sampurnakur Tbk melakukan beberapa kegiatan transaksi. Yang pertama itu pembelian tanah seluas 100 hektar untuk perkebunan kelapa sawitnya sebesar 5 miliar. Kemudian yang kedua itu adalah membeli bibit kelapa sawit sebanyak 10.000 pohon dengan harga 500 juta. Kemudian membeli mesin pabrik kelapa sawit seharga 2 miliar. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan pendapatan dari penjualan hasil panen kelapa sawit sebesar 3 miliar. Kemudian selanjutnya itu membayar gaji karyawan sebesar 500 juta selama tahun 1984. Kemudian berdasarkan transaksi di atas, lakukanlah pencatatan akuntansi dengan menghitung aspek-aspek yang dimana yang pertama pembelian tanah, bibit, dan mesin dilakukan secara tunai. Yang kedua, pendapatan dari penjualan hasil panen kelapa sawit telah diterima tunai. Dan yang ketiga, biaya gaji karyawan dibayar tunai, yang dimana untuk pencatatan jurnalnya untuk pembelian tanah yaitu tanah pada kas sebesar 5 miliar. Untuk pembelian bibit, jurnalnya itu bibit kelapa sawit pada kas sebesar 500 juta. Kemudian untuk pencatatan pembelian mesin pabrik kelapa sawit yaitu jurnalnya mesin pabrik kelapa sawit pada kas sebesar 2 miliar. Kemudian jurnal untuk pendapatan dari penjualan hasil panen kelapa sawit yaitu kas pada pendapatan penjualan sebesar 3 miliar. Kemudian ada pencatatan biaya gaji karyawan yaitu jurnalnya biaya gaji karyawan pada kas sebesar 500 juta. Jadi dengan pencatatan akuntansi yang tepat, perusahaan kelapa sawit dapat memantau keuangan perusahaannya dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian kita masuk ke pengungkapan PT Sampurnakur Tbk, yang dimana pengungkapan akuntansi pada perkebunan kelapa sawit dapat meliputi beberapa aspek seperti pengungkapan tentang aset, liabilitas, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Adapun studi kasus pengungkapan PT Sampurnakur Tbk, yang pertama pengungkapan tentang aset tanaman kelapa sawit, yang dimana perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mengungkapkan informasi tentang aset tanaman kelapa sawit seperti usia tanaman, luas areal tanaman, produktivitas, serta nilai perolehan dan nilai wajar tanaman kelapa sawit. Kemudian pengungkapan ini akan memberikan informasi tentang nilai aset tanaman tersebut di masa depan. Kemudian yang kedua itu ada pengungkapan tentang biaya produksi dari penjualan, yang dimana perusahaan dan perkebunan kelapa sawit harus mengungkapkan informasi tentang biaya produksi dan penjualan seperti biaya untuk pembibitan, pemupukan, pengelolaan, transportasi, dan lain-lainnya. Jadi pengungkapan tersebut akan memberikan informasi tentang efisiensi produksi dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian studi kasus yang ketiga itu ada pengungkapan tentang pengaruh lingkungan. Jadi perusahaan perkebunan kelapa sawit ini harus mengungkapkan informasi tentang pengaruh lingkungan terhadap operasi perusahaan seperti dampak kegiatan perkebunan terhadap lingkungan dan upaya perusahaan dalam melakukan rehabilitas lahan. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kemudian pengungkapan terakhir itu adalah pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian, yang dimana perusahaan perkebunan kelapa sawit ini harus menggunakan informasi tentang resiko dan ketidakpastian yang dihadapi seperti resiko cuaca, fluktuasi harga komoditas, dan resiko lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi pengungkapan tersebut akan memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mengelola resiko dan ketidakpastian. Kemudian ada yang namanya pelaporan atau reporting PT Sampurnakur Tbk. Jadi di sini pada 31 Desember 2022 ada pun pelaporan laba rugi dari PT Sampurnakur Tbk
yang dimana di sini PT Sempurna Agro Tbk pada tahun 2022 mengalami laba bersih sebesar 32 juta rupiah, yang dimana terdapat pendapatan yang didapatkan pada 31 Desember 2022 ini sebesar 91 juta rupiah, dan PT Sempurna Agro Tbk ini mengeluarkan biaya-biaya atau beban sebesar 48 miliar, dan adapun beban-beban operasional di sini sebesar 3 miliar. Jadi total keseluruhan labanya yaitu 32 miliar. Kemudian ada pelaporan PT Sempurna Agro Tbk, yaitu pelaporan neraca pada 31 Desember 2022, yang dimana total aset dan total kewajiban ekuitas sebesar 49 miliar. Jadi yang dimana total asetnya itu terdapat total aset lancar yang sebesar 3 miliar dan total aset tetapnya sebesar 46 miliar. Jadi 46 miliar ditambah 3 miliar sebesar 49 miliar. Kemudian adapun total kewajiban yang diperoleh PT Sempurna Agro Tbk pada tahun 2022 yaitu sebesar 13 miliar. Dan total ekuitasnya ialah sebesar 36 miliar. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya sebesar 49 miliar. Oke, jadi adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas, yaitu akuntansi agrikultur adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis pertanian atau pertanian, seperti produksi tanaman, peternakan, perikanan, dan kegiatan pertanian lainnya. Jadi perkebunan akuntansi adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi bisnis yang terkait dengan usaha perkebunan. Perkebunan kelapa sawit ini merupakan salah satu sektor pertanian yang cukup penting di Indonesia. Mekanisme dan teknik akuntansi yang digunakan dalam perkebunan kelapa sawit meliputi proses pencatatan transaksi, pengklasifikasian akun, penyusunan laporan keuangan, dan pengendalian internal. Perusahaan dan entitas anak bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit, pabrik minyak kelapa sawit, produksi benih kelapa sawit, pemanfaatan hasil hutan kayu atau karet, dan bukan kayu atau sagu, dan lainnya yang berlokasi di Sumatera Selatan. Mungkin sekian dari materi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.